Bosnya di shooting. Ya. Polisinya jalan Pak. Polisinya masih jalan. Siapa? Polisi. Ya udah pulang Mas. Jam 5 terus sampai jam 8 berkali-kali meledaknya. Gimana tadi? Jam 5 Ya. mulai meledak yang keras, terus sampai beberapa kali paling 35 kali sampai jam 8. Ledakannya paling keras yang pertama tadi jam 5 sore. Jam 5 sore ya? Iya. Sekitar 35 ledakan ya? Iya, 35 ledakan kan berkali-kali. Iya. Itu Gas. Proyek. pembasmian. Enggak, Perkirakan dari tetap siaga ya. Nah. Itu mono tuh ya piket tetap. Nah, apa? Kamu kemungkinan bisa gas, bisa, gas alam. gas ya. Aku ini masih dicek dulu yang proyeknya kan lokasi. Dapat. Tapi kok sampai bola balinya. Nah, ya. Duting-duting. Nunjuk-nunjuk, ya nunjuk. Wah. Sebentar lagi yang taruh dulu. Oh, ini lagi Coba-coba. Ini yang itu ya. Beda-beda tuh Pak ini Pak. Ini kan jenisnya yang di tanah yang sudah bercampur dengan tanah. Sudah. Ini yang asli. Awalnya butiran fosfirin menjadi serbuk ketika sudah 2 hari di. Ya. Wah, iso dadi bom. Tanah. Suruh bawakan anjing lagi. Itu, iya. Terus maksimalnya ya. Ini alat peledakan. Aman deh. Ini masa aku ngetek. Jauh Pak.
CL. CL. Gacap. Jangan, itu penjebakan itu. Namanya jebak secara nggak langsung. Lah. Tanahnya jadi satu, ini kan sama-sama. Tanah jadi satu aja, ini tanah ngapain dibuka-buka begini? Kan Tanahnya beda-beda. Sama aja, terus ini abunya. Mangkoknya mana, Pak? Mangkoknya. Mangkok bekas. Oh, ini abunya. Ini apa nih? Pospit. Ini airnya. Di atas sama Pak Kapal. Cuci kemasan dengan air, deterjen hingga bersih. Terus? Dari sisa tablet setelah fumigasi, sisa bubuk dapat dibersihkan dan dicuci dengan deterjen. Kemudian sisa kemasan dan sisa bubuk ditanam sekurang-kurangnya setengah meter. Atau Nah itu menyalahi prosedur itu apa enggak? ya ini Oh. di sini sendiri kan udah tertulis. Kenyataannya gimana kemarin? Cemplungin aja ke situ. Oh gitu. Makanya Saran SOP. udah selesai. Mengelola limbah tanpa apa? Hah? Tidak sesuai prosedur. Hukumannya, ancamannya? Ancamannya ada di situ. Undang-undang nomor talang gitu. Cuma tidak karir. Biar untuk Salah yang berarti itu ya. Dinonaktifkan. Dinonaktifkan bumbu-bumbunya ini. Dinonaktifkan sama dia langsung dibuang. Ini yang dari lavor ya? Ya Bapak, semua Bapak. Itu udah kecampur pemadam Nah itu kebakaran. baunya belerang itu apa Pak? Apa? Baunya kok bisa belerang? Bau karbit. Oh karbit. Ya. Malam-malam Pak Boy. Rup, kalah Mas. Sedikit. Tunggu saya. Pos apa lagi? Beda. Beda. Saya Pak. Tapi ini oh enggak out ya. Laptop. Tatonya apa ya? Sampingnya. Calon Pak. Tapi diduga tersangkanya dia. Mas, jadi masalahnya apa? Oh, buat isu. Kamu dengar tahu? Bisa. Kamu dengar tos? Bahasa Indonesia. Ceritanya gimana ceritanya? Nggak tahu ya. Ceritanya gimana? Saya kan dari rumah. Nah. Dari rumah orang tua mau ke istri. Oh iya. Terus? Terus ada orang itu. Nah. Orang itu tanya sama saya, kamu orang mana? Ya, saya orang sini kok, malah kamu tanya. Terus saya pulang ke rumah, ke istri. Teman-teman warga situ udah semua udah ada di situ. Terus saya tanya, Mas, apa di sana teman-temanmu? Oh enggak, tadi udah habis berantem sama aku. Langsung saya tutup. Saya kejar, saya Besok pulang. Berarti kamu pertama kali ketemu bawa pisau nggak? Apa enggak, pisau saya dari- pulang. Oh, Ambil. wah. Kamu bawa pisau dari rumah?
itu tuh manut yang itu. Sebelumnya ada masalah. Ada masalah sebelumnya. Ada masalah dengan ini. Sebelumnya ada masalah. Ada enggak sama saya. Oh, Sama? siapa? Sama teman, sama keluarga itu warga. Masalahnya apa? Enggak tahu. Kok kamu nusuk? Ya saya kan bela kampung, bela warga. Abu mas. Baru pak. Abu siu. Mas konco berapa mas? Berapa orang? Se. Tangkap. Assalamualaikum Pak, selamat ulang tahun. Makan. Ini punya si itu. Iya. Mana Pak? Doni ini sama ini. Nah, saksinya. Sakit ya bos saya tadi. Ini mas dibantu mas. Jelasin. Ya dijelasin. Sampean jelaskan ini bicara Enggak apa. biar semua media. Biar ngerti bis. Tahap-tahapannya Don. Oh iya. Tahap-tahapannya Don. Ya, duduk dulu nanti ditanya. Tunggu dulu. Ya. Yuk, sampean tanya apa dulu? Pengusutannya dari kejadian gimana pak? Mulai. Terima kasih kepada rekan-rekan media masyarakat Semarang. Lupa tengah ya. Jadi tadi malam kita bersama-sama kemarin sore tadi malam bahwa di kantor DPR Jawa Tengah ada asap dan ada beberapa bunyi letupan-letupan yang ditulis di media begitu hebatnya bahwa gedung berlian ada ledakan sehingga banyak pertanyaan dari mana-mana karena berita yang begitu bombastis. Tapi setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara seksama, ternyata di gedung berlian itu atau gedung DPR Jawa Tengah kurang lebih 2 minggu yang lalu habis dibersihkan oleh perusahaan yang dikelola oleh Pak Doni. Nanti Pak Doni akan menjelaskan banyak. Pak Doni sebagai direktur bagaimana, Pak Rohman sebagai pelaksana bagaimana cara mengerjakannya, alatnya apa saja, bagaimana mekanisme menggunakannya, dan bagaimana cara memusnahkan. Tapi dari sekian banyak metode yang ada yang dilakukan oleh Pak Doni bersama krunya yaitu Pak Rohman yang berseberangan dengan hukum karena yang bersangkutan menggunakan alat sudah sesuai prosedur. Tapi pada saat memusnahkan tidak sesuai dengan prosedur, yaitu keluar dari standar operasional prosedur sehingga dia melakukan kejahatan. Yang bersangkutan melanggar undang-undang, yang bersangkutan harus bertanggung jawab karena mengelola limbah B3 tidak sesuai prosedur yang membahayakan bagi orang lain. Maka dari itu Pak Doni dan Pak Rohman besok pagi udah kita tahan di sini. Udah kita berikan surat perintah penahanan dengan bukti-bukti yang ada, besok sudah tidak bisa pulang. Jadi dengan fakta-fakta yang ada, dengan bukti-bukti yang ada, yang bersangkutan menggunakan limbah B3 tidak sesuai prosedur sehingga membahayakan bagi orang lain. Silakan Pak Doni jelaskan. Jadi tersangka gitu. Tersangka? Udah jelas? Sesuai prosedurnya di mana Pak? Maaf, sebelumnya meluruskan, bukan 2 minggu yang lalu, tetapi hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin. Ya, ini meluruskan. 1 minggu berarti Pak? Ya, hari Minggu. Kegiatan untuk pembukaan atau aerasi dari kegiatan fumigasi ini dilakukan hari Minggu kemarin. Nah, sistem kerjanya adalah ini pospin ini. Pegang pak. Ya. Pegang pak. Apa ini pak namanya pak? Pospin. Pospin. Apa itu? Pospin itu bahan aktif fumigan. Iya apa itu? Fumigan fungsinya buat apa namanya? Untuk membasmi hama. Kemudian dia fungsinya juga untuk sterilisasi ruangan dari bakteri. Ya. Apa namanya? Itu modelnya adalah bentuknya tablet yang nanti kita taruh di tray-nya ini, mangkok, didiamkan, dia akan menguap, ya, menguap. Nanti sisa limbahnya adalah abu. Selama 2 hari. Ya, abu ya. Limbahnya itu. Apa namanya dari
kita buka pintunya, kita fokusnya buat netralisir sisa gun blower ini. Jadi ditarik ya, sedot keluar. Nah nanti setelah itu kita ada alat yang namanya post-spin detector dari dari gas post-spin. Abunya. Nah kita nonaktifkan, ya. Nah itu kalau sudah nonaktif ya sudah tidak berbahaya. Ya, tapi kemarin gimana? Buru-buru apa gimana itu Pak sampai terjadi? Itu saya juga mohon maaf karena itu keteledoran teknisi saya di dalam menangani dari limbah itu. Ya, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Artinya memang ada kesalahan prosedur. Pelaksanaan human error. Sudah berapa kali Pak pekerjaan di situ Pak? Saya kalau untuk fumigasi kita sudah 7 tahun Pak. Di situ Pak? Kalau di tempat situ kita baru sekali. Untuk gedung itu, kalau lainnya klien-klien lainnya. Kalau ini beli ini di mana? Kalau ini di di lokal sini ada Bapak, ada distributornya. Distributornya di mana? Di Jalan Kawi. Kawi ya. Ya. Kebetulan kalau kayak gini itu dijual bebas bahkan di Tamrin pun ada, di Pantai Terjong pun ada. Karena ini dijual bebas itu Pak. Tinggal penggunaannya aja yang tepat. Ya, penggunaannya memang mesti yang bersertifikat. Begitu. Oleh perusahaan bukan perorangan ya, artinya Ya harus perusahaan yang tidak boleh memiliki perorangan. sertifikasi Betul, yang ya. di bidang itu. Ya, memang fokus. Dari mana Pak? Ya, contohnya yaitu tergesa-gesa di dalam tidak menunggu sampai itu betul-betul Larut sampai non aktif, larut campur air. terus dibuang ke Nah, terjadinya ledakan itu karena dibuang ke saluran pipa peralon dari lantai 2 yang halaman luar, dia turun ke bawah. Nah, kemungkinan di dalam peralon itu mungkin ada benda-benda yang menghalangi. Nah, akhirnya bisa menimbulkan ledakan. Tapi ledakan dari sisa abu ini sifat eksplosifnya tidak terlalu besar. Jadi hanya kayak ringan, ledakan ringan, karena tidak merusak. harusnya boleh dibuang situ atau memang Tidak boleh. Harusnya itulah kita kesalahannya di situ. Harusnya kita Dipendem, dikubur. Iya, dikubur. Ataupun dilakukan pengelolaan oleh instansi. Ya, prosedurnya. Pada itu operator itu. Ada operator ya. Sampai perintah enggak ke dia. Misalnya. Bikin sumur, tumbahkan, tutup. Langsung Mas. Kalau Pak Roman, diwawancara ya Pak? Pak, kok nggak dikubur itu kenapa Pak? Ya memang itu kesalahan saya Mas, waktu itu memang saya tergesa-gesa. Harusnya memang ditungguin rada lama, saya tungguin 1-2 menit, terus itu sudah saya melalui proses pencampuran dengan rinso deterjen itu Mas. Pengertian saya harusnya tidak meledak Mas kalau di selokan. Ternyata itu selokannya itu kering Mas, tidak ada airnya. Memang kesalahan pribadi dari saya. Kamu sendiri? Saya ada 2 orang, cuman kebetulan yang mengatur limbahnya saya Mas. Iyalah tanggung jawab sudah. Oke. Sudah berapa lama itu kayak Sudah berapa lama kerja di situ? Kurang lebih 2 tahun belum kurang. 2 tahun. Kalau di DPRD berapa lama? Kalau DPRD baru sekarang ya, baru sekali untuk mengerjakan. Sudah terlatih. Mas, kamu tinggal di mana Mas? Ya. Kanal Sari Mas. 103 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Tersangka 2 orang ini. 2 orang. Saudara Doni sama saudara Rohman. Kalau dari sisi pendataan kerugian kemarin gimana Pak itu Pak kerugiannya? Kalau kerugian secara fisik belum bisa kita ini kan ya, tetapi perbuatan seperti itu sudah meresahkan dan membuat ini dan berseberangan dengan aturan. Jadi Undang-Undang Lingkungan Hidup sudah mengatur itu gitu. Di pasal 103-nya seperti itu. Dindingnya. Ya kita mintakan lab ke Pelapor itu. Oh, KL. Nanti kita minta bantuan dari KLH. Kalian untuk mengambil sampel lagi. Ya.
Siapa namanya dia? Nah, punya istri? Arif orang mana Arif? Penjelingan. Agus Joko Arif Sahada bin Joko Noro. Kenapa kamu paten orang? Jadi kampungmu punya musuh namanya si itu. Tersangkanya si Dedi, Pak. Dedi korban. Pakai ini. Wah, apa ke? Diangkat, Tusuk apanya? diangkat Thailand. Gini. Oh gini. Tusuk sininya. Ini darahnya. Ngeri deh. Masuknya pol ya, masuk dalam. Sampai sini. Sampai sini. Tersangka dua. Selamat bayang ini. Selamat bayang ini. Supaya jadi ini. Sudah. Tanya dulu siapa yang mau nanya. Berapa orang itu mas? 3 yang lawan biro. Sana ada 8 orang. 8. Kamu orang Mau pulang ke rumah istri pak. Dan terus habis itu saya turun di pos. Ada orang banyak itu, orang teman korban itu. Saya tanyain, kamu orang mana? Saya orang sini, malah kamu tanya. Terus oh ya udah, kita masuk kampung, warga udah banyak, tapi nggak berani nyerang gitu loh pak. Nah, saya tanya warga, mas apa di sana temanmu? Oh, enggak nih, mau kaimu bertarung kali lo kan. Terus apa ini kok bertarung kan juga mas? Langsung saya bertarung. Terus langsung saya itu langsung saya ya langsung. oh ya, terus Langsung saya tusuk sing mati sapa? nggak tahu saya Enggak kena. enggak. Jagoan sekali kamu baru. Kamu pulang tersinggung apa gimana jenengan? Ya enggak lah. apa gimana? Bila kampung Bela kamu. kan warga Data berapa orang? 8 sekitar 8 orang. Itu udah kasus lama apa baru serangan kamu? nggak tahu aku udah kali Waktu sih. Sampai. Terima kasih kepada rekan-rekan media masyarakat Semarang bahwa hari kemarin di Gayam Sari telah terjadi pengeroyokan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kenapa dikatakan pengeroyokan? Karena perkelahian ini masing-masing bawa orang lebih dari 5 orang dari kelompok A dengan kelompok B. Setelah dia berkelahi, si ini satu Pak Arif ini yang nama Arif ini nusuk kawannya, lawannya dia ditusuk. Tadi pisau kurang lebih 10 cm masuk tembus di perut sebelah kanan, sehingga korban meninggal dunia. Satu lagi dilakukan oleh kawannya nama Slamet. Slamet juga nyincang kawannya korban yang sedang luka kritis, sedang berada di rumah sakit. Si Arif sudah kita tangkap dan sudah bisa kita amankan di sini. Mudah-mudahan dengan pengakuan dia dan bukti-bukti yang ada, kita tidak ada kekeliruan dan semuanya berjalan baik. Untuk Arif beberapa tahun lalu juga sudah pernah ditangani pada tahun 2008 yang bersangkutan kena pemerasan. Kena di penjara 10 bulan, sekarang sudah keluar, sudah jadi masyarakat biasa. Melihat lingkungannya, kampungnya dia didatangi masyarakat lain atau kelompok pemuda dari lain tempat, Arif ini ingin membela kampungnya, sehingga dia lakukan perlawanan membunuh orang. Sehingga sekarang dia harus ada di kantor kita di Polrestabes. Yang masih dikejar berapa orang, Pak? Masih dikejar satu, selamat. Untuk barang bukti motor itu dari siapa saja? Sampai sekarang belum jelas. Nanti mudah-mudahan ada mungkin dari pihak, apakah dari pihak korban, apakah keluarganya nanti mengambil baru kita jelaskan. Tapi ini bukan antar geng motor. Tidak. Motor di sini enggak ada. Bukan kamu aja ngomong geng motor. Polisi nggak pernah ngomong ada geng motor lah. Media aja ngomong ada geng motor di sini. Tidak ada. Jadi kamu ngomong geng motor dengan kamu aja. Karena pendapatmu sendiri. Di sini nggak ada geng motor. Sekali lagi yang ngomong geng motor wartawan, bukan polisi. Polisi tidak pernah ada geng motor. Orang trek-trekan kita tangkapin. Melanggar hukum. Sekali lagi nih, yang ngomong geng motor kamu dengan kamu, bukan Kapolrestabes. Iya yang jelas. Ini lali aku wis. Enggak bojoku.